tahun 1844 dalam sejarah dunia dan dalam Alkitab. Tahun 1844 adalah penggenapan nubuatan 2300 tahun dalam kalender Tuhan yang dibukakan kepada Nabi Daniel. Tahun 1844 terjadi 3 peristiwa terburuk di dunia ini yang membuka lebar pintu gerbang neraka dan yang banyak menggiring orang untuk masuk ke sana. Apa sajakah peristiwa yang terburuk itu? 1. 1844 Oktober 15 lahirlah seorang anak laki-laki di Jerman yang bernama Friedrich Nietzsche yang menjadi pakar ateis modernitas. Kedua, pada tahun 1844 Karl Marx, pendiri komunisme, menulis bukunya yang kemudian diterbitkan di Uni Soviet pada tahun 1932. Nomor 3, pada tahun 1844 Charles Darwin memunculkan teori evolusi. Bukunya kemudian diterbitkan tahun 1859. Akibat ulah mereka ini, manusia telah menuai berbagai penderitaan physically, mentally, emotionally, psychologically, philosophically, economically, socially, politically, especially spiritually. Dalam segala hal terjadi peperangan, persaingan, kekerasan, pembunuhan, kecemasan, dan berbagai-bagai ketidakwajaran di dalam dunia ini. Mereka ini muncul seperti tanaman yang segar bugar dari tanah yang subur karena manusia penduduk bumi telah melupakan sahabat Tuhan yang Tuhan sendiri perintahkan supaya tetap diingat dan dikuduskan. Tuhan berfirman, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari yang kau bekerja, hari ke-7 berhenti, beribadah bersama Tuhan. Karena 6 hari Tuhan mencipta langit dan bumi dan segala isinya, lalu berhenti pada hari ke-7. Dalam Wahyu pasal 14 ayat 7. Sembahlah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dengan kata lain, ingatlah hari Sabat. Seandainya manusia setia mengingat dan menguduskan hari Sabat Tuhan, maka manusia akan mengakui keberadaan Tuhan dan menghormati Tuhan sebagai pencipta mereka. Tapi akibat pemberontakan ini, terjadilah apa yang terjadi sekarang. Dunia kita kacau balau, hancur lebur. Lalu bagaimanakah jadinya? Iblis menyerang dengan sengitnya, maka Tuhan berusaha melindungi umat manusia. Pada tahun 1844 terjadilah penggenapan nubuatan 2300 tahun. Bait suci akan dipulihkan, hari Sabat akan dipulihkan setelah diinjak-injak oleh manusia sekian lama. Pada tahun 1844 Tuhan memulai pengadilan di surga. Yesus berpindah dari bilik suci ke bilik yang maha suci. Dari pekerjaannya tahap kedua ke pekerjaannya tahap ketiga dan yang terakhir. Ada apa di bilik maha suci? Di bilik yang maha suci terdapat tabut perjanjian. Dalam tabut perjanjian antara lain terdapat 10 hukum moral. Di antara 10 hukum moral ada hukum Sabat Tuhan, yaitu nomor 4. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Tuhan harus melestarikan Sabatnya yang sudah diinjak-injak oleh manusia. Maka pada tahun 1844 Tuhan mendirikan gerejanya yang benar di dunia ini, yaitu gereja Advent yang menguduskan hari Sabat, hari ke-7. Pada tahun
1844 lahirlah gereja Advent hari ke-7, datang dari tangan Tuhan, yang dipimpin Tuhan, yang dituntun Tuhan untuk menegakkan kedaulatan Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi, yang ditandai dengan hari Sabat. Gereja Advent yang berhari Sabat sengaja Tuhan munculkan untuk menangkis serangan dari ateisme, komunisme, dan evolution, mematahkan ideologi dari Friedrich Nietzsche, Marxis, dan Darwin. Maka pada tahun 1844 berkibarlah benderanya Tuhan, bendera Sabat. Saudaraku dalam Tuhan, marilah kita hormati pencipta kita, sembahlah pencipta dengan mengingat dan menguduskan hari Sabat. Kita kibarkanlah bendera Sabatnya Tuhan, karena itulah tandanya bahwa kita umatnya dan Dia Tuhan kita. Sampai di surga kita akan tetap bersabat bersama Tuhan.